Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Stok Kita, Manajemen Inventaris Gudang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Naila Larina Widya Sudi Sergar dengan NIM akhir 001. Perkenalkan, saya Sumur Abdul dengan NIM akhir 004. Perkenalkan, saya Iwayan Yudiastara Sudarmawan dengan nomor akhiran NIM 025. Saya Ibu Siti Aitanya Pramesti Maharani dengan NIM akhiran 049. Saya Ibu Tuwahya Saputra dengan NIM akhir 114. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai ke pembahasan kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsinya. Aplikasi manajemen inventaris gudang berbasis Java bertujuan untuk membantu mengelola inventaris dengan lebih mudah. Fitur utamanya adalah untuk mencatat barang masuk dan keluar, memantau stok barang, mengatur daftar item, supplier, lokasi penyimpanan, dan juga mengelola data pegawai. Sistem ini akan memberikan output laporan sesuai dengan rentang tanggal yang diinginkan oleh user. Selanjutnya itu ada fungsionalnya. Pertama itu ada manajemen barang, mana sistem dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barangnya. Kedua itu ada manajemen transaksi. Sistem dapat mencatat barang masuk, barang keluar, dan barang yang dikembalikan. Tiga itu ada manajemen suppliernya, mana sistem dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data dari supplier. Keempat, manajemen lokasi barang. Sistem dapat menambah, mengubah, dan menghapus data lokasi rak barangnya. Kelima itu manajemen pegawai. Sistem dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pegawai. Serta sistem dapat generate data jadwal shift pegawai, dilengkapi dengan fitur penukaran jadwal. Dan yang keenam itu sistem dapat memberikan output laporan transaksi, laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan laporan yang dikembalikan sesuai dengan rentang tanggal yang diinginkan oleh user. Ini ada non-fungsionalnya. Pertama itu ada keandalan atau reliability. Sistem dapat berjalan secara offline. Data transaksi tidak boleh hilang saat aplikasi ditutup. Kedua itu keamanan, security. Sistem minimal ada dua level akses, itu admin dan operator. Dan yang terakhir, maintainability, itu kode program modular. Itu menggunakan konsep OOP sehingga mudah dikembangkan lebih lanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada kesempatan kali ini, saya Titania dengan NIM akhiran 049 akan menjelaskan ESD untuk sistem manajemen inventaris gudang. Sistem ini dirancang untuk menangani 3 aspek utama: data barang, pergerakan stok, dan manajemen pegawai. Mari kita mulai dari sebelah kiri, yaitu data barang. Pada tabel kategoris dan item, di sini kita memiliki tabel item yang menyimpan detail produk seperti nama, deskripsi, dan minimum stok untuk peringatan stok menipis. Setiap item terhubung ke tabel kategoris agar pengelompokan barang lebih terstruktur. Tabel ini adalah fondasi dari seluruh sistem inventaris gudang. Selanjutnya, bagaimana barang ini masuk ke gudang? Kita beralih ke bagian tengah atas, yaitu tabel suppliers, location, dan batch. Tentu, ini butuh pemasok, yang datanya disimpan di tabel supplier. Kita juga perlu tahu di mana barang diletakkan, yang diatur oleh tabel location. Namun, jantung dari manajemen stok di sini adalah tabel batch. Peringatan bahwa tabel batch ini bertindak sebagai penghubung. Ia menghubungkan items, suppliers, dan location. Kenapa harus ada tabel batch? Kenapa tidak langsung update stok di tabel item? Jawabannya ada pada kolom expired date. Dengan tabel ini, sistem bisa menerapkan metode first expired, first out. Kita bisa melacak stok mana yang akan keduluan dan berapa sisa kuantitinya, atau available quantity dari batch spesifik tersebut. Setelah barang tersimpan dalam batch, kita perlu mencatat pergerakannya. Disinilah tabel transition bekerja. Tabel ini mencatat setiap aktivitas stok. Perhatikan kolom type yang menggunakan enum. Ada enum in, barang masuk, out, barang keluar, atau itu sudah terjual, dan return, pengembalian barang. Setiap transaksi terhubung ke batch ID tertentu, sehingga kita tahu persis barang dari batch mana yang keluar. Selain itu, transaksi juga terhubung ke tabel user melalui operator ID. Ini fungsi audit yang penting. Kita bisa tahu siapa admin atau operator yang melakukan input atau pengeluaran barang tersebut pada waktu tertentu. Sistem ini juga mengelola pegawai. Mari kita lihat ke bagian kanan bawah, yaitu tabel employee dan schedule. Kita memisahkan tabel users untuk login ke sistem dengan tabel employees untuk data kepegawaian. Tabel employee menyimpan data pribadi staff. Yang menarik adalah tabel schedule. Pada tabel ini bisa mengatur jam kerja, yaitu start time dan end time. Fitur unik di sini adalah adanya kolom swap with ID yang nullable. Ini menunjukkan sistem sudah dirancang untuk menangani dinamika lapangan, yaitu fitur tukar shift antar karyawan. Status jadwal pun bisa dilacak apakah schedule, complete, atau swap. Sistem ini tidak hanya sekedar menghitung jumlah barang, tetapi mampu melacak pergerakan batch, audit user, hingga manajemen jadwal kerja karyawan dalam suatu ekosistem database. Sekian penjelasan ERT tabel dari saya, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya Juliarta dengan akhiran NIM 004 akan melanjutkan terkait dengan penjelasan bagaimana sih konsep pemrograman berorientasi objek pada aplikasi yang kita buat. Yang pertama mungkin kita akan jelaskan dulu, yaitu dari kelas diagramnya. Nah, di mana pada aplikasi yang dibuat ini menggunakan konsep PBO dengan struktur konsep MVC, yaitu di mana ada model, ada view, dan ada controller. Nah, pada kelas diagram di sini bisa terlihat bahwa ada interface yang
jadi interface pertama yang akan diimplementasikan nanti ke DAO, yaitu Data Access Object, di mana DAO ini nanti akan digunakan oleh banyak model atau banyak entity nantinya, seperti item DAO, location DAO, DAO, di mana ini Data Access Object ini akan bertugas untuk mengatur atau berinteraksi dengan database nantinya. Dimana nanti seperti pada contoh di sini ada item DAO, di sini dia berinteraksi dengan database item seperti find by code, yaitu mencari item dengan code tertentu, dimana ini nantinya akan berfungsi bagi dalam pencarian data berdasarkan code-nya. Nah, lalu untuk mengakses DAO ini kita memerlukan controller, mana di sini ada class controller yang nantinya akan dipakai untuk menjadi penghubung antara view dan juga DAO, atau antara tampilan sisi user dengan database nantinya. Dimana seperti contoh di sini ada item controller, mana item controller itu membutuhkan DAO untuk melakukan interaksi ke database. Dan di sini contoh dari item controller ada beberapa function yang digunakan, nantinya ini akan bisa dipakai oleh view. Nah, lalu pada kelas diagram ini juga mengimplementasikan beberapa entity yang ada seperti batch, lalu ada supplier, location, di mana di sini terdeskripsikan juga seperti pada batch. Batch ini itemnya ditaruh di mana sih? Yaitu di sini ada entity location dan juga siapa sih supplier dalam batch ini, ada entity supplier. Dan juga beberapa entity lainnya yang memiliki fungsi masing-masing, dan juga terdapat beberapa konsep PBO di sini seperti inheritance, di mana ini person sebagai induk dari user dan juga employee, karena masing-masing memiliki ciri khas yang cukup sama, itu ada name, phone, dan address. Sedangkan nanti sisanya baru di masing-masing entitasnya dijelaskan kembali bahwa user itu memiliki username, password, dan juga role, sedangkan employee memiliki code, gender, dan status. Mungkin itu gambaran singkat terkait dengan kelas diagramnya. Lalu bagaimana sih akses dari aplikasi ini? Di sini kami jelaskan dalam use case diagram. Nah, di mana seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di mana di sini dalam aplikasi ini terdapat dua level akses, yaitu operator dan juga admin. Nah, di mana mulai dari operator tentunya akan memiliki akses yang lebih minim daripada admin. Di sini operator hanya bisa melakukan login, tentu bisa, lalu dapat melihat stok. Di sini adalah dari halaman dashboard, bisa melihat low stock, dan juga bisa melihat data apa sih yang akan segera expired atau barang apa sih yang akan segera expired. Lalu operator juga dapat mengelola transaksi barang, seperti barang masuk, barang keluar, dan barang yang dikembalikan. Dan operator juga dapat melihat batch, karena operator nanti akan sebagai pengelola transaksi, menginputkan transaksi masuk, keluar, maupun dikembalikan. Nanti transaksi itu akan tercatat juga di batch. Nah, lalu selain itu, operator juga dapat melihat laporan dari transaksi-transaksinya tersebut, mulai dari transaksi semua laporan semua transaksi, ataupun laporan dari barang masuk, barang keluar, maupun barang dikembalikan. Nah, untuk admin memiliki kekuasaan yang lebih luas, yaitu selain dari beberapa fungsional yang tadi, admin juga dapat memanage master data, yang dimana seperti pada contoh di sini ada kelola user, kelola kategori, kelola item, location, supplier, dan entity. Nah, selain itu, pada sistem ini juga ada fitur generate jadwal. Nah, ini dilakukan oleh admin, di mana admin dapat men-generate jadwal, di mana jadwal ini adalah untuk jadwal pegawai nantinya yang akan bertugas pada gudang ini. Nah, di sini admin dapat memanage schedule atau jadwal tersebut, mulai dari melihat, mengenerate, edit, hapus, maupun cetak dari jadwal tersebut. Nah, mungkin itu terkait penjelasan konsep dari PBO-nya. Mungkin supaya lebih jelas, kita akan jelaskan langsung ke dalam sisi code-nya. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan terkait dengan code-nya, di mana code yang paling pertama dijalankan tentunya main code. Di mana pada main code di sini akan dibuka langsung, yaitu login view, di mana user akan login terlebih dahulu untuk masuk ke sistem. Nah, untuk konsep dari PBO ataupun yang diterapkan dalam aplikasi ini, yaitu ada konsep PBO dan juga MVC. Nah, untuk MVC di sini bisa dilihat bahwa sistem ini modular, yang dimana dikelompokkan berdasarkan modul-modul, di mana ada controller, DAO, lalu ada interface, model, dan ada view. Nah, di mana untuk alurnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mulai dari view, dari sisi user itu dapat mengaksesnya, lalu untuk berinteraksi dengan database itu memerlukan controller. Nah, lalu dari controller ini akan menghubungkan view tadi dengan DAO atau Data Access Object yang akan berinteraksi ke database. Nah, konsep yang pertama dalam sistem ini, yaitu konsep PBO yang pertama adalah inheritance. Nah, di mana kita dapat melihatnya pada base entity, di mana di sini ada pada model, yaitu setiap entity, yaitu model-model ini adalah mewakilkan dari sisi database-nya nanti. Seperti ini ada batch, di mana batch ini mewakilkan tabel batch di database, di mana ada code, item ID, dan seterusnya. Nah, ini itu menerapkan konsep inheritance, yaitu ini adalah child atau children dari base entity. Nah, di mana base entity ini sebagai parent yang akan menjadi rangka paling awal, yang dimana
setiap model atau entity itu pasti memiliki ID, ada created at dan juga updated at. Dimana di sini telah diatur juga bahwa bagaimana sih konsep dari created at-nya itu dan bagaimana updated at-nya. Jadi dengan begini nanti kode akan lebih mudah untuk di-develop dan di-maintenance nantinya. Nah, lalu konsep yang kedua itu ada encapsulation, di mana mulai dari base entity ini sudah menerapkan encapsulation, di mana seperti pada contoh di sini ada access modifier yaitu protected, di mana protected ini hanya bisa diakses oleh children-nya atau yang mewarisinya. Yaitu contohnya yaitu tadi ada batch dapat memiliki hal-hal yang dimiliki oleh base entity dari ada ID, created at, dan updated at ini, karena ini adalah protected, di mana ini akan bisa diakses juga dari children-nya. Selain protected ada private ini hanya bisa diakses di kelas itu saja, lalu public baru bersifat public, yaitu bisa diakses oleh siapa aja. Nah, lanjut konsep yang ketiga itu ada abstraction, di mana ini juga sudah dilakukan di base entity, tapi ada juga di beberapa kelas yang lain seperti base DAO. Di sini menggunakan konsep abstraction, di mana ini adalah kelas abstrak yang dimana ini nantinya akan jadi satu kerangka dasar yang akan digunakan oleh DAO yang lain seperti base DAO itu akan menggunakan ini, yang dimana base DAO ini adalah abstrak dari kelas-kelas yang akan mewarisinya. Lalu ada juga interface, di mana base DAO ini adalah implementasi dari repository, di mana mungkin kita lihat interface-nya. Nah, repository ini adalah interface paling awal yang menjadi bagian dari aplikasi ini, di mana nanti DAO itu adalah yang berhubungan ke database, maka kita perlu menyiapkan interface atau kerangka paling dasar dari konsep bagaimana sih kode ini berinteraksi dengan database. Di mana yang paling pertama itu ada save, mana ini adalah metode save yang akan digunakan, lalu ada update, lalu ada find by ID, ini pasti ada di setiap interface atau kelas yang akan mengimplementasikannya. Lalu ada find all, delete, exit, count, find with pagination. Jadi ini semua adalah kerangka dasar yang disiapkan terlebih dahulu supaya nantinya dapat diimplementasikan dan menjadi lebih terstruktur. Dan lanjut konsep yang selanjutnya itu ada polymorphism, di mana kita kembali lagi ke base DAO. DAO ini adalah parent dari DAO yang lain, yaitu seperti base DAO, kategori DAO, dan seterusnya. Di mana ini menerapkan konsep polymorphism, di mana kita bisa lihat bahwa ada kelas-kelas abstrak yang harus menjadi bagian dari DAO yang akan menjadi children-nya. Di mana di sini bisa kita lihat bahwa ada abstrak dari get set to entity dan seterusnya. Di mana ini akan memiliki hal yang berbeda di setiap DAO-nya, atau sifatnya itu akan berbeda di setiap implementasi dari children-nya. Seperti contoh, kita ambil yang get label name. Ini kerangka dasar dari base DAO. Lalu kita implementasikan ke batch, di mana batch akan memanggil get label name dengan mereturn batch, di mana ini adalah nama tabel dari batch. Lalu lain juga sifatnya ketika dia ada di kategori DAO, di mana get label name akan mereturn kategoris. Nah, ini adalah konsep PBO yang sering digunakan, yaitu polymorphism, di mana satu metode itu memiliki banyak sifat tergantung di kelas yang dipakainya. Jadi beberapa konsep PBO itu memudahkan dalam mendevelop aplikasi ini tentunya, terutama nanti ketika maintenance. Jadi ketika maintenance, kita sudah tahu apa sih yang akan diubah, dan hanya mengubah satu itu dapat berdampak ke banyak dari code yang lain. Dan itu tentunya harus terstruktur di awal, lalu tentunya nanti maintenance akan lebih mudah ketika di awal sudah terstruktur. Nah, itu konsep-konsep dari PBO-nya. Kita lanjut, mungkin di sini juga ada beberapa hal yang berhubungan dengan bagaimana sih aplikasi ini bisa berjalan dan berkomunikasi dengan database. Nah, di aplikasi ini juga ada beberapa package yang diperlukan, yaitu yang pertama, beberapa library. Yang pertama itu ada library dari Jasper Report, di mana ini akan digunakan pada saat kita membuat suatu report atau laporan. Ini membantu untuk membuat laporan. Lalu ada MySQL Connector, ini adalah konektor dari MySQL yang berfungsi untuk sebagai penghubung ke database dari aplikasi ini ke database. Lalu library yang ketiga itu ada JCalendar. Di sini karena di GUI dalam Java itu tidak ada input kalender. Di sini kami menggunakan JCalendar untuk membantu dalam menerima input dalam bentuk time, date maupun date time. Nah, untuk penerapannya yaitu mulai dari MySQL, di sini diterapkan di ConnectionDB. Nah, ini juga konsep yang paling awal mungkin harus diimplementasikan, yaitu connection ke database, di mana dalam kelas ConnectionDB ini akan menangani koneksi ke database. Jadi di setiap code-nya kita tidak perlu lagi melakukan
melakukan koneksi ke database secara berulang, tapi kita cukup memanggil dari connection database ini dengan memanggil function atau metodenya yaitu get connection. Di sini akan terkoneksi library yang sudah kita gunakan tadi. Nah, selanjutnya untuk reportnya, kita menggunakan Jasper Report, itu ada pada view report. Seperti contoh pada report view ini, di mana di sini kita menggunakan bantuan Jasper. Nah, di sini seperti contoh, sebelumnya kita akan membuat Jasper file terlebih dahulu yang akan disimpan di code ini. Seperti ini ada report transaction alt type. Karena ada pada folder report ada transaction alt type. Di sini sudah kita buat sebelumnya yang menjadi kerangka dasar untuk reportnya. Baru kita dapat mengimplementasikannya ke dalam view-nya. Nah, ini menggunakan bantuan dari Jasper Report, di mana ada beberapa package yang perlu diimport seperti ini. Ada engine untuk Jasper File Manager, untuk Jasper Print, dan Jasper Viewer. Nah, mungkin itu terkait dengan konsep-konsep dan beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam code, di mana itu menjadi struktur dasar dan fondasi dasar untuk mengembangkan suatu aplikasi menggunakan konsep PBO dan juga ada konsep MVC-nya. Lebih terstruktur dan maintenance juga lebih lancar untuk kedepannya. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke demo yang akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi terkait dengan aplikasi atau sistem yang sudah kita rancang. Yang di sini dimana pada saat kita run code-nya akan terdapat menu login, yang mana kita pada kali ini akan login sebagai admin dengan memasukkan username yakni admin stok kita dengan password 123456678. Lalu ketika kita login, akan ada notifikasi login berhasil dan ketika kita mengklik OK, kita akan ada di menu utama dari stok kita. Nah, sebagai admin kita bisa mengakses master di bagian kiri. Lalu pada master ini kita dapat mengelola user, kategori, item, location, supplier, dan juga employee. Mungkin kita bisa masuk dulu ke menu user. Nah, di menu user ini kita bisa menambah user. Semisalnya kita ingin menambahkan user sebagai operator ketika kita memiliki employee yang akan membantu kita. Bisa dimasukkan nama, lalu username-nya apa, dan juga passwordnya. Sehingga nanti pada saat login, operator itu bisa masuk ke sistem manajemen gudang ini. Di sana ada role, bisa dipilih role-nya itu sebagai admin ataupun sebagai operator. Lalu ketika kita menambahkan melalui menu tambah, ada menu user berhasil ditambahkan. Lalu di data akan muncul user yang sudah kita tambahkan tadi, yakni Nyoman dengan username Nyoman dan juga role-nya sebagai operator. Mungkin boleh kita diklik di bagian Nyoman. Nah, ketika kita diklik, kita bisa mengedit dari data user tersebut. Semisal kita ingin edit, bisa diklik di tombol edit. Kita bisa mengubah nama, username ataupun password yang semisalnya ketika user ingin menambah. Lalu ketika kita mengklik hapus, maka akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus user Nyoman itu semisalnya ketika user ataupun employee tersebut sudah tidak bekerja lagi. Bisa di yes. Maka di tabel akan menghilang dari user tersebut. Selanjutnya bisa ke kategori. Baik, di menu kategori item ini akan terdapat beberapa kategori, yakni ada nama dari item tersebut, lalu ada kodenya. Ketika kita ingin menambahkan kategori item sama seperti user tadi, admin bisa menambahkan kode yang ingin dimasukkan untuk suatu barang tertentu. Nah, ketika kategori berhasil ditambahkan akan ada muncul berhasil, yang dimana nanti kategori yang sudah ditambahkan tadi akan muncul ke tabel kategori item yang ada di menu kategori. Sama seperti di user tadi, ketika kita ingin mengedit atau menghapus, kita bisa mengklik salah satunya, lalu kita bisa pilih di edit atau hapus. Baiklah, bisa ke kategori selanjutnya yakni ke item. Sama seperti di user dan kategori, item juga memiliki beberapa tabel, yakni ada kode, nama, item, nama kategori, unit, dan stok minimal. Untuk penambahan dari data barang ini masih sama seperti user, kita menambahkan barang, lalu kode, kita masukkan kodenya, namanya, lalu kategori itemnya, lalu deskripsi barang yang ingin kita berikan deskripsinya sehingga tidak ada kesamaan di antara barang satu dan barang lainnya. Lalu misalnya kategorinya di sana kita bisa memilih ada min instan dengan CAT, strip mie. Setelah itu kita bisa ada unitnya, lalu ada minimal stoknya. Baiklah, ketika ditambahkan akan item berhasil ditambahkan, lalu akan muncul di tabel data barang. Dan begitupun sama ketika kita ingin ketika kita ingin mengedit atau menghapus, kita bisa mengklik tombol edit atau hapus. Nah, di bagian data barang ini ada penambahan yakni di detail. Ketika kita mengklik detail, akan muncul detail barangnya yang lebih lengkap dengan catatannya, seperti itu. Jadi ketika di tabel tidak ada, tapi ketika diklik di detail ada catatan dari semisalnya dari barang tersebut atau dari deskripsi barang tersebut. Selanjutnya ada location. Di location ini kita bisa menambahkan data lokasi yang ada barang tersebut, misalnya ada di RAK A1 itu ada rak gudang instan, bisa ditambahkan. Ketika misalnya kita menambahkan data lokasinya, kita bisa menambahkan di rak berapa dari barang tersebut, misalnya rak 99, lalu ada untuk mie instan seperti itu, bisa ditambahkan. Nah, ketika ditambahkan di sini muncul lagi di tabel dari data lokasi tersebut. Sama seperti tadi, ketika ingin mengedit atau menghapus, kita bisa mengklik tombol edit dan hapus yang ada pada di pojok kiri atas. Selanjutnya ada supplier.
Sama seperti tadi di data supplier ini ada tabel-tabel yakni berupa nama dari suppliernya, lalu nomor telepon dari supplier, email supplier, dan juga alamat dari supplier. Di sana juga ada kode dari supplier. Ketika misalnya kita ingin menambahkan dari data supplier baru yang masuk, kita bisa menambahkan kode untuk supplier tersebut, lalu nama dari suppliernya, nomor telepon dari suppliernya, email supplier, dan juga alamat dari supplier tersebut. Jika kita tambahkan dan sudah berhasil, data yang sudah kita tambahkan tadi akan muncul di tabel data supplier. Sama seperti tadi, ketika ingin menghapus salah satunya, kita bisa mengklik salah satu dari data supplier yang kita hapus, lalu kita hapus, ataupun bisa kita edit. Dan untuk data master yang terakhir itu ada employee, di mana pada menu employee ini kita bisa melihat di sana ada kode employee, nama employee, lalu jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan juga status. Ketika ingin menambahkan, bisa mengklik kembali tombol tambah, yang dimana ketika mengklik tombol tambah ini kita bisa memasukkan kode pegawai. Misalnya ada kode pegawai P99 dengan nama Santi Jaya, lalu dengan jenis kelamin perempuan, kita bisa memasukkan nomor telepon, alamat rumah, dan juga status keaktifan ataupun non-aktif. Ketika misalnya employee tersebut aktif, bisa memasukkan status aktif, lalu ketika ditambahkan akan muncul data baru yang sudah ditambahkan pada tabel sebelumnya. Sama seperti tadi, ketika kita ingin mengedit atau menghapus dari data employee tersebut, kita bisa mengklik salah satunya lalu mengklik menu edit atau hapus. Baiklah, selanjutnya itu ada data schedule yang bisa diakses oleh admin stok itu. Nah, di data schedule ini bisa dilihat ada semua jadwal, di mana kita bisa melihat jadwal mulai dari tanggal berapa sehingga tanggal berapa yang ingin kita masukkan. Jadi di sana ada misalnya dari tanggal 29 Desember 2025 sampai tanggal 4 Januari 2026. Kita bisa melihat di sana berapa jadwal yang ada. Lalu kita ingin menggenerate jadwal, di sana kita bisa klik tombol generate. Misalnya dari admin ingin menentukan jadwal dari employee tersebut. Misal di sana ada jadwal hari kerja, tanggal berapa, maksudnya hari apa dia akan bekerja, lalu jumlah shift per harinya berapa, lalu jumlah pegawai per shiftnya berapa. Dengan kita bisa juga memasukkan waktu kerjanya dari pukul berapa sampai pukul berapa. Jadi ketika sudah di-generate, maka akan ada 28 jadwal untuk 6 pegawai dengan 2 pegawai per shift. Jadi ketika hari Senin misalnya di sana di tanggal 5 Januari ada 2 jadwal di pukul 7 sampai 13.30, yakni ada employee nomor 6 dan P99. Lalu di pukul 13.30 sampai 20.00 itu ada employee 001 dan employee 004, begitupun seterusnya. Setelah misalnya kita ingin menyimpan, bisa klik tombol simpan, dan jadwal terbaru tersebut ketika disimpan akan muncul ke keseluruhan jadwal, bisa dilihat dari lihat jadwal minggu depan. Nah, jadwal minggu depan setelah di-generate tadi akan muncul jadwal terbaru yang sudah di-generate tadi. Baiklah, selanjutnya ketika ingin mendelete atau mengedit dari jadwal tertentu dari employee, bisa klik di edit atau di delete. Mungkin coba diedit terlebih dahulu. Nah, ketika diedit ini akan ada penukaran jadwal. Misal dari employee tersebut ingin menukar jadwal. Di sini bisa memilih jadwal, misalnya ingin ditukar dengan employee 001. Bisa diklik dari employee tersebut lalu dipilih. Nah, maka ditukar dengan pegawai 001 tanggal 5 Januari 2026 dengan pegawai employee 006. Untuk notes-nya itu bisa misalnya bisa diklik di sana, diketik di sana, misal hari ini akan ada supplier yang masuk atau semacamnya seperti itu. Nah, di status jadwal di bawah bisa diklik. Nah, di sana itu ditukar status jadwalnya karena ingin menukar employee 006 dengan 001 seperti itu. Lalu setelahnya bisa klik edit. Baiklah, data employee terbaru yang tadi sudah ditukar sudah berhasil dan akan muncul di sana employee 006 akan menggantikan employee 001 seperti itu. Baiklah, yang selanjutnya yakni ada fitur cetak jadwal, di mana ketika kita ingin mencetak jadwal dari jadwal yang sudah ada, kita bisa masuk ke menu cetak jadwal, kita bisa memilih dari rentang mulai tanggal berapa hingga tanggal berapa kita mencetak, atau bisa secara otomatis dengan mengklik jadwal minggu depan, jadi kita akan langsung mencetak dari jadwal minggu depan. Misalnya ketika kita mengklik jadwal minggu depan, itu akan langsung otomatis terselect dari mulai tanggal 5 Januari 2026 hingga 11 Januari 2026. Lalu kita bisa klik tombol cetak berwarna biru, maka akan muncul tampilan dari keseluruhan jadwal pegawai di rentang tanggal 5 Januari 2026 hingga 11 Januari 2026. Di sana bisa kita lihat ada 2 pegawai yang akan shift di pagi hari, lalu akan ada 2 pegawai yang shift di siang hari hingga malam hari. Misalnya di tanggal 5 Januari 2026 itu ada 2 pegawai dengan nama pegawai Dwi Saputra dan juga Santi Jaya dengan kode pegawai employee 006 dan juga P99 dengan jadwal mulai itu 07.00 hingga jadwal selesai itu di 13.30 dan hingga jadwal tersebut sampai tanggal 11 Januari 2026. Mungkin itu untuk fitur-fitur dari admin stok kita. Atau demonstrasi dari selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan sistem manajemen gudang, yaitu stok kita yang setelah kita buat. Di sini saya sebagai operator. Pertama-tama tampilan yang akan ditampilkan yaitu login, di mana kita login dulu, ada username dan masukkan passwordnya. Kemudian muncul pop-up berhasil login sebagai siapa nama usernya. Nah, selanjutnya di sini tampilan pertama akan terlihat selamat datang dengan nama usernya. Lalu ada tampilan jumlah itemnya berapa, jumlah supplier berapa, jumlah transaksi yang sudah dibuat berapa, jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, dan jumlah barang yang telah dikembalikan ke supplier. Kemudian di sini juga ada tabel untuk mempermudah dari mana kita bisa melihat barang yang sudah mendekati expired dan juga tabel untuk barang yang mendekati stok minimum. Nah, selanjutnya di sini ada data transaksi. Baik, di sini selanjutnya ada barang masuk, yaitu data transaksi barang masuk. Di sini akan diberikan sebuah tabel, lalu ada keterangan bahwa berapa total dari barang yang sudah masuk. Kemudian jika kita ingin menambahkan barang, kita tinggal klik tambah.
Kemudian kita memasukkan kode barangnya. Kita cari dulu mau barang apa yang mau dimasukkan. Misalnya gula, dan kita klik tabelnya. Selanjutnya kita klik pilih. Nah, kemudian kita memasukkan kode supplier. Dari supplier mana, misalkan sini ada PT Mayor Indah. Kita tinggal pilih, klik. Kemudian kita masukkan kode lokasi, berada di rak bagian mana. Selanjutnya ada kode kadaluarsanya. Lalu ada berapa jumlah barang yang masuk. Dan misalkan sini ada notes bahwa barangnya mudah pecah atau mudah rusak, tinggal kita masukkan ke notes. Nah, setelah kita tambahkan, ini juga akan di-create ke batch. Nah, sini ada pop-up muncul masuk, di mana batch. Sini akan terlihat, akan diberikan tabel, di mana ada kodenya berapa, nama itemnya apa, berasal dari supplier mana, lokasinya berada di mana, tanggal expirednya, quantity awalnya berapa, dan jumlah yang tersedianya juga berapa. Nah, dari batch ini kita lanjut ke barang keluar. Baik, kita lanjut ke untuk jika operator ingin memasukkan data barang yang keluar, di sini akan ada tampilan tabel bahwa tanggal berapa dia keluar, kodenya berapa, batch-nya berapa, nama itemnya apa, suppliernya dari mana, lokasinya berada di mana, dan jumlahnya berapa. Lalu jika operator ingin menambahkan, tinggal klik tambah. Kemudian kita cari kode batch-nya berapa jika sudah dibuat di barang masuk. Misal di sini ada kode B25, yaitu item gula pasir, berasal dari PT mana dan lokasinya di mana dan stoknya saat ini ada berapa. Dan ketika kita sudah memilih, tinggal klik pilih. Baik, kemudian langsung terisi ada kode barangnya, kode suppliernya, stoknya pada saat ini ada berapa, dan kode lokasinya di mana. Selanjutnya, di sini kita sebagai operator akan memasukkan berapa jumlah barang yang keluar. Semisal sini kita keluar 10, kemudian ada notes-nya jika ingin menambahkan, semisal dibeli oleh siapa. Baik, langsung ketika sudah selesai, jika kita tinggal tambah saja. Kemudian ada pop-up berhasil. Nah, selanjutnya akan masuk baris baru, yaitu ada kodenya, kode batch tanggalnya berapa, ada kodenya, kode batch-nya berapa, nama itemnya apa, berasal dari supplier supplier PT apa, lokasinya berada di rak mana, dan jumlah kuantitas yang keluarnya ada berapa. Jadi selanjutnya ada barang yang dikembalikan. Dan ketika operator ingin masukkan data barang yang akan dikembalikan, tinggal kita tambahkan saja. Kemudian kita cari kode batch-nya seperti tadi. Kita masukkan kode batch-nya, kemudian kita pilih. Lalu akan semua terisi, yaitu ada kode barang, kode suppliernya, stoknya saat ini ada berapa, dan kode lokasinya berada di mana, langsung muncul dan terisi. Kemudian kita tinggal tambahkan berapa jumlah barang yang akan dikembalikan. Dan jika ada notes, transaksinya kembalinya ke PT apa dan jumlahnya berapa. Setelah selesai, kita tinggal klik tambahkan saja. Lalu muncul pop-up transaksinya berhasil. Dan akan muncul tabel baru. Di tabel akan muncul baris baru yang berisi tanggal, kode, batch, nama item, supplier yang berasal dari mana, lokasinya berada di mana, dan jumlah kuantitas yang dikembalikan. Nah, di sini juga di batch akan di-create jumlah quantity awal dan jumlah tersedianya yang baru. Karena tadi keluar sudah 20, maka jumlah kuantitinya akan berkurang menjadi 70. Baik, kemudian di sini operator juga bisa membuat laporan. Dimana di sini ada yang pertama yaitu laporan transaksi. Jika operator ingin membuat laporan, misal sini mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, di sini misal ada dari tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2025. Kemudian kita tinggal cetak saja dan akan tergenerate laporan transaksinya. Kode, tipe, tanggal, kode batch, nama barang, supplier berada dari mana. Baik, selanjutnya di sini kita bisa meng-create laporan dari data barang masuk, di mana kita tinggal memasukkan mulai dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa. Misal di sini kita memasukkan dari tanggal 31 Desember 2025 sampai 31 Desember 2025. Kemudian kita tinggal cetak saja dan akan tergenerate barang masuk mulai dari, dan datanya itu mulai dari ada kode, tanggalnya tanggal berapa, mulai dari mana sampai tanggal berapa, kemudian ada kode batch-nya, nama barangnya, dan PT dari mana suppliernya barangnya masuk. Baik, segitu dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari proyek akhir kami, yakni Stok Kita, Manajemen Inventaris Gudang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.